Sambil berdiri, marilah kita hayati salib Yesus melalui peristiwa kematiannya di kayu salib dalam perayaan ibadah perjamuan kudus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk kami orang-orang berdosa. Mari kita menyanyi di Golgota, di Golgota. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jamaat, kita menyanyi di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Jemaat, silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, Bapa yang kami percaya dalam nama Yesus, yang menderita, mati dan bangkit bagi kami. Kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan
karena kami sadar bahwa kami telah berdosa. Ampuni kami Tuhan dan kasihani kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Suaramu kudengar. Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah Allah kepada setiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Kolose 1 ayat 13 sampai 14 tertulis begini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Hidup yang penuh berbeban. Ajakan untuk mengampuni. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 21-22. Banyak orang suka diampuni, NNBT nomor 8. Tak berguna
Jemaat, saudara-saudara, mari kita berdoa. Di hari Jumat Agung ini ya Tuhan, kami beribadah menyembah Engkau. Dalam ibadah perjamuan kudus, tuntunlah kami ya Tuhan, lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan sebentar. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab khususnya hari ini Jumat Agung kematian Tuhan Yesus diambil dari Matius 27 ayat 45 sampai 56. Matius 27 ayat 45 sampai 56 mengatakan begini. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab di hari Jumat Agung dalam kita mengikuti perjamuan kudus. Saudara-saudaraku, shalom, damai di hati. Kalimat Eli, Eli lama sabachthani merupakan ungkapan Yesus yang adalah suatu ungkapan atau kalimat yang
paling mengejutkan dalam semua catatan kitab Injil dari Matius sampai Yohanes. Saat seorang Yesus Kristus mengungkapkan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka ia sepertinya sedang merasakan titik terendah dalam hidupnya. Bagai seorang manusia yang selalu taat, sekalipun dengan siksa menjalani proses salib, tertati-tati dalam perjalanan ke Golgota. Tapi ia tetap setia melakukannya sebagai wujud ketaatan kepada Bapaknya. Tapi mengapa kini ia justru menyerukan ungkapan bahwa ia ditinggalkan oleh Bapaknya? Di sini sebenarnya Yesus sedang ada dalam keadaan sebagai manusia biasa. Gejolak perasaan yang tidak dapat ditahan. Namun juga melalui ungkapan ini Yesus sedang menguatkan dirinya, karena Yesus tidak akan menjadi Yesus yang sesungguhnya kecuali ia turun ke dalam jurang yang paling dalam dari pengalaman sebagai manusia yang harus berhadapan dengan tragedi pahit ini. Terkadang dalam hidup ini ada saat kita merasa bahwa Allah melupakan kita. Kita tenggelam dalam situasi yang tidak dapat kita mengerti dan kita merasa kehilangan Allah. Demikian juga Yesus yang dia rasakan dalam bacaan saat ini. Namun ungkapan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Ia tidak berhenti dengan perasaan bahwa ia ditinggalkan, namun justru sebuah penyerahan diri yang total kepada Allah Bapaknya. Ungkapan nyaring yang menyerahkan dirinya menjadi bukti ketaatan yang sungguh sebagai anak Allah. Kalau dalam Injil Yohanes bahkan menceritakan Yesus mati dengan sebuah seruan, sudah selesai, dari Yohanes 19 ayat 30. Dalam bahasa Yunani sudah selesai disebut tetelesta. Sesungguhnya merupakan teriakan seorang pemenang. Inilah teriakan orang yang telah menyelesaikan tugasnya dan memenangkan perjuangan. Inilah teriakan orang yang sudah keluar dari kegelapan menuju kemuliaan terang, yang sudah meraih mahkota. Bahkan Yesus mati sebagai pemenang dengan teriakan kemenangan pada bibirnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, setelah Yesus mati, ada hal-hal yang terjadi untuk menunjukkan bahwa yang mati itu bukanlah orang biasa. Hal-hal yang terjadi itu ada 4 hal di sini. Pertama adalah tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Awalnya tabir ini menutup ruang Maha Kudus. Hanya imam besar yang dapat masuk melalui tabir ini. Karena ada pemahaman di balik tabir itulah roh Allah berdiam. Tetapi dengan kematian Yesus yang tersembunyi menjadi terbuka. Jalan masuk untuk berjumpa dengan Allah sudah terbuka melalui Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, kubur terbuka. Artinya bahwa Yesus telah menaklukkan maut oleh karena kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Kubur kehilangan kuasa dan rasa takut yang ditimbulkannya, dan maut telah kehilangan semangatnya. Yang ketiga, ada pengakuan dari kepala pasukan mengatakan, "Ia ini adalah
anak Allah. Ungkapan ini menjadi titik balik bagi Yesus, di mana ia mulanya sebagai anak manusia yang merasa ditinggalkan Allah, tetapi kemudian ia diakui sebagai anak Allah. Tapi kemudian titik balik ini berlaku juga bagi sang kepala pasukan. Dari orang yang tidak mengakui Yesus, yang bahkan menyiksa Yesus, membuat Yesus disalib, kini hatinya tersentuh. Kuasa salib bersifat magnetis, dan kepala pasukan itu adalah buah yang pertama. Salib telah menggetarkan hatinya untuk melihat keagungan Yesus. Yang keempat, kaum perempuan yang melihat peristiwa akhir itu. Murid-murid yang lain meninggalkan Yesus, tapi tidak dengan mereka, dengan kaum perempuan. Mengapa? Karena mereka mengasihi Yesus. Kisah kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian firman ini di saat ini sangat relevan dengan situasi dan keadaan kita di saat kita merayakan hari Jumat Agung, sekaligus kita merayakan perjamuan kudus, menghayati kematian Tuhan Yesus, bahkan juga ketika kita ambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus. Kita ada dalam situasi yang sangat mencekam, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan yang besar karena pandemi virus corona yang menimpa kita. Seolah kita kehilangan pegangan yang mengakibatkan kita berpikir seakan Tuhan meninggalkan kita. Tapi marilah kita belajar seperti Yesus. Ia tidak berhenti pada perasaan ditinggalkan, tapi dengan penuh kepasrahan menyerahkannya kepada Allah. Demikian juga kita. Marilah kita menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan sambil dengan yakin kita akan memenangkan pertandingan melawan dunia ini. Dan juga mari kita mengingat bahwa kita tidak bertanding sendiri. Tuhan sedang bertanding bersama kita. Ingatlah, jika Tuhan di pihak kita, kita akan jadi pemenang. Selanjutnya, kematian Yesus memperdamaikan kita dengan Bapa. Kita diberi jalan untuk masuk, selalu dapat berjumpa dengan Tuhan. Maka jalan terbuka itu harus kita manfaatkan. Demikian juga saat ini ketika kita tidak dapat beribadah di rumah gereja, tapi Tuhan dapat kita jumpai dari mimbar-mimbar keluarga kita, supaya hubungan kita dengan Tuhan akan semakin mulus dan dekat. Demikian juga pengakuan akan kuasa salib. Pengakuan akan kemahakuasaan Tuhan Yesus hendaklah menjadi bagian kita. Yang terakhir, saudara-saudaraku, ketika kita pun dalam keadaan saat ini begitu menakutkan, tapi firman terus menguatkan kita seperti yang dialami perempuan-perempuan yang mengikut Yesus. Jangan takut, biarlah kasih kepada Yesus menghalaukan segala ketakutan kita. Selamat kita menghayati karya Yesus bagi kita melalui perayaan Jumat Agung, tapi juga melalui perjamuan kudus bagi anggota sidih jamaat yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membaca firman Tuhan dalam pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 mengenai penetapan perjamuan kudus.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah saudara-saudara, kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia. Dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah, sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak-anak dalam kemuliaan. Bahkan sebagai anggota satu tubuh, telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Moga Allah yang maha kuasa dan maha kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu lewat ibadah Jumat Agung dan sekaligus perjamuan kudus. Mampukan kami untuk mengakui bahwa Engkau ini adalah anak Allah. Dalam persekutuan, ibadah-ibadah keluarga di jamaat Gemim Rondor Paniki Bawah. Dari kolom 1 sampai 16. Kami boleh menghayati kematian Tuhan Yesus. Dan karena itu sebentar kami akan mempersiapkan diri untuk duduk sehidangan dengan Engkau, makan roti dan minum anggur. Arahkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh duduk sehidangan dengan Engkau. Menikmati sukacita sorgawi lewat makan roti dan minum anggur. Ya Bapa sorgawi, berkatilah keluarga-keluarga kami masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Yang dalam tanggung jawab kami masing-masing. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda dengan virus corona, kami mohon Tuhan, di saat-saat kami memaknai makna kematian Tuhan Yesus dan kami mau mengikuti perjamuan kudus, jauhkan kami ya Tuhan, walaupun di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda virus corona, diberkatilah pemerintah kami, diberkatilah para medis yang boleh bekerja melayani para pasien yang kena virus corona. Dimampukan kami Tuhan untuk tetap selalu menjaga kesehatan, kebersihan, agar boleh memutuskan mata rantai virus corona ini.
Terima kasih Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang bersyukur Tuhan mengingatkan mereka untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mereka yang diperhadapkan dengan pergumulan dan tantangan, Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada mereka. Program kerja gereja kami, Gemim Rondor Paniki Bawah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara jemaat, agar supaya kita dikenyangkan dengan roti sorga, yakni Yesus Kristus. Janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita pada Bapa. Marilah saudara-saudara, karena meja perjamuan Tuhan sudah sedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah dan makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Jawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Saudara-saudara, minumlah kamu semua, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan sambil kita membaca cara berbalas-balasan. Dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 4 dan 8 sampai 13 mengatakan begini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Ia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur
yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara jemaat, keluarga-keluarga, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan sambil kita menyanyi NKB nomor 34 ayat 1. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Syukur, pujian, dan hormat dipersembahkan kepadamu ya Bapa di sorga, karena perayaan perjamuan kudus sebagai tanda pemeliharaanmu bagi anak-anakmu dapat dirayakan bersama saat ini. Tuntunlah, kuatkan dan hiburkanlah kami menghadapi tantangan pergumulan hidup melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kita berdiri. Mari kita menyanyi Nun di Bukit yang Jauh. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Silakan duduk. Ibadah perjamuan kudus di tengah-tengah keluarga yang ada di Jemaat Gemim Rondor. Paniki bawah dari kolom 1 sampai 16 telah selesai. Tuhan memberkati. Shalom. Damai di hati,